Jadi secukupnya, cocok, pas, tidak berkelebihan, tidak berkekurangan, oke. Halo Cancerian, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya untuk Cancer Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Februari 2024 ya guys. Ada seseorang yang ingin kalian intip isi hatinya. Kenapa pengen intip isi hati dia? Tentu saja karena dia orang yang penting. Oke, kalau nggak penting buat apa ya? Dan orang ini mungkin masih ada di dekatmu saat ini guys. Kamu masih rutin bicara sama dia, tiap hari ketemu sama dia. Atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana tapi kalian tidak berbicara sama sekali. Silent treatment atau mungkin terjadi pemblokiran. Atau skenario ketiga, ini orang nggak diketahui di mana keberadaannya. Lose contact katanya ya. Bagaikan hilang di telan bumi. Oke. Dari ketiga skenario yang aku sampaikan barusan Cancer, ciri-ciri ini orang sama guys, yaitu bukan tipe orang yang dengan gampang atau mudah untuk mengekspresikan atau mengungkapkan isi hatinya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Cancer, supaya kita bisa intip isi hati dia terkait dengan kamu di bulan Februari ini ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Cancer sekaligus, jadi nggak semua Cancerian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan karena ini masuk dalam mini video, durasinya singkat-singkat saja, aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Selain itu, kerjasama dari kamu untuk memfokuskan wajah orang ini dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sangat dibutuhkan guys, karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi, supaya nanti kartu yang keluar untuk kamu adalah kartu yang paling cocok, yang paling bagus ya. Oke, kita langsung mulai saja Cancerian. Oke, sudah ada yang datang guys. Hatiku sudah diremes. Kenapa kamu Cancer? Oke. Oke. Satu kartu dari Oracle ini ya sebagai pilot untuk pesan ini. Halo, Oracle Pandil Magic Oracle Dark Angels Spirit come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya di bulan Februari 2024. Terima kasih Cancer. Fulfillment, lengkap, komplit, pas, cocok sesuai dengan yang diharapkan begitu ya guys. Ini nggak tentang abundance atau berkelimpahan, tidak. Walaupun ini kelihatannya enak banget, ada wine-nya, kemudian ada buah delima ini guys. Terus apa lagi nih, ada semacam cake gitu, mousse cake ya istilahnya, yang lembut-lembut gitu loh guys, yang fluffy-fluffy kayak pipi aku. Oke, dan disajikan dengan cara yang estetik ya. Tapi ini nggak berkelimpahan. Kenapa? Karena wine-nya satu aja, berarti single guys. Kalau dia sedang bersama seseorang saat ini, wine-nya tentu saja ada dua ya. Kemudian mousse cake-nya ini mousse cake namanya kalau nggak salah. Kalau nggak salah mah benar. Ini satu ya, dan kemudian ini buah delimanya satu. Jadi secukupnya, cocok, pas, tidak berkelebihan, tidak berkekurangan, oke. Fulfillment. Dan fulfillment ini yang terpenuhi ya, bisa dipenuhi, yang diinginkan bisa dipenuhi. Misalnya kalau orang bekerja, apa yang kamu harapkan? Aku bisa mengembangkan diriku, pengembangan diri terpenuhi. Aku bisa dapat uang untuk bisa melanjutkan hidup. Uang untuk melanjutkan hidup dapat, tidak berkelimpahan, tidak berkelebihan, tapi cukup ya. Oke, segala sesuatu yang terlihat di objek yang terlihat di kartu ini satu guys, single, sendiri. Kemungkinan besar orang yang sedang kamu fokuskan ini sendirian, tapi nggak berkekurangan, serba cukup ya. Mari kita lihat guys, kartu besarnya seperti apa. Angka 20 mungkin penting bagi kamu guys. Resonate dengan angka 20. Master number 2. Please bless this reading for Cancerian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya di bulan Februari 2024. Terima kasih. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia dan kemudian 1 kartu untuk menanggapi kartu dia tadi ya. 1 kartu tersebut untuk kamu. Oke, the Ten of Swords,
The Two of Swords. Oke, things get better. Aku lihat di sini yang terjadi dalam hidupnya semakin hari semakin membaik, guys. Jadi ini kayak perkembangan sih, proses ya. Dari awalnya mungkin makan gak makan, cari makan aja susah banget begitu. Dan kemudian di bulan Februari ini berarti sudah bisa makan. Kalau dulunya makan apa adanya, di antara September, Oktober, November, Desember, atau mungkin gak makan begitu, maka di Februari ini orang sudah bisa pesan makanan yang dia suka. Sudah mulai order GoFood, guys, ya, pesan online. Empress ketemu Emperor. This is a very very special connection, I think, di sini. Jarang ini, guys. Ya, Aries, Libra, Gemini, dan Aquarius itu yang paling kuat orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, karena ada Empress. Atau kamu juga Aries ya, guys. Banyak Aries-nya di birth chart-nya, maksudnya Cancerian. Karena even kamu sun-nya adalah Cancer, bisa jadi kamu itu Moon, Rising, Venus, Uranus, Neptune itu banyak fire sign-nya ya. Dua-duanya sama-sama keras ya, sama-sama powerful eventually pada akhirnya. Jadi kayak ini orang ketika melepaskan diri dari kamu hancur-hancuran di mungkin 1, 2, atau 3 tahun terakhir. Dan kemudian saya kayak nggak bisa memastikan apakah akan ada perkembangan atau perubahan dalam hidupnya setelah keluar atau melepaskan diri dari kamu ya. Karena ini the Ten of Swords, guys. Ini adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Dan ini berkaitan erat dengan pembayaran karma ya, berarti keadaan menyakitkan yang dia alami antara 1, 2, atau 3 tahun terakhir itu seperti cuci bersih karma. Bayar karma, cleansing, bayar karma, cleansing, bayar karma, cleansing. Dan aku lihat ini lebih ke arah Pentacles ya, atau hal duniawi gitu deh, yang dihajar oleh The Tower, guys, mungkin. Sehingga kesulitan keuangan, kesulitan finansial ya. Dan kamu saat ini sedang mengintip keadaan dia, kira-kira udah gimana ya keadaannya. Karena kamu dalam berkelimpahan, guys ya, Emperor. Ketika dia mengundurkan diri atau menjauh dari hidupmu, dia hancur-hancuran dan kamu dalam keadaan berkelimpahan. Just take how it resonate to your personal life ya. Bisa dalam hal apa saja. Kalau ini dalam romance kamu, maksudnya dalam hal emotion, berarti ketika dia pergi meninggalkanmu, kamu santai. Dan kemudian dia yang hancur-hancuran. Atau ketika kamu meninggalkan dia, kamu santai, dia hancur-hancuran. Perpisahan yang terjadi di antara kalian berdua membuat salah satu pihak terlihat hancur-hancuran, the Ten of Swords. Tapi seiring berjalannya waktu, guys, dan aku rasa ini cukup panjang, ada perbaikan. Karena ini orang berarti menjalani pembayaran karmanya dengan baik, dengan tekun, dan tidak mencoba untuk skip. Karena the Ten of Swords datang ya. Kalau orang-orang yang mencoba untuk skip itu biasanya akan kelihatan the Seven of Swords dalam 3 kartu ini. Artinya dia tuh kayak merekayasa supaya tidak perlu masuk ke dalam the Ten of Swords. Tapi dia orang kayaknya tahu, guys, kesalahannya dan kemudian mencoba untuk memperbaikinya dan tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Dan itu yang membuat dia itu semakin hari semakin powerful karena masuk ke jalan yang tepat. Oke, once kita sudah berada di jalur yang tepat sesuai dengan cerita kehidupan kita yang ditetapkan oleh Tuhan, guys, itu di situ sudah ada banyak janji-janji dari Tuhan yang akan segera ditepati untuk kita. Dan seperti itu yang aku lihat terjadi pada ini orang ya. Dan kedepannya akan semakin membaik, Cancer ya. Jadi ini nggak terlihat drastis perubahannya menuju arah yang lebih baik, tapi step by step. Jadi ini orang sambil belajar, berjuang, berusaha, belajar, berjuang, berusaha. Even kadang-kadang dia ragu gitu apakah akan mungkin bisa kembali seperti dulu, let's say. Terutama jika kamu adalah Emperor begitu ya, berada di sampingmu, mungkin aman gitu situasinya, semuanya terpenuhi. Tapi dia tetap maju, guys. Keraguan-raguan tidak membuat dia berhenti. Dan power yang diberikan oleh universe aku lihat di sini karena datang kartu Empress berikutnya. Dan ini minor arcana. Lu mau ikutin the Ten of Swords, monggo. Nggak mau ikutin, silahkan. Tentu kamu harus bayar one day ya. Kamu skip hari ini, akan muncul masalah-masalah lebih banyak berikutnya. Dan kemudian dia berhasil. Dia mau mengikuti, menjalankan the Ten of Swords-nya. Dan kemudian the Two of Swords, apakah aku akan bisa melanjutkan hidupku untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik begitu. Even ragu-ragu tapi dia tetap menjalani. Lanjut terus, emang gak ada pilihan sih aku lihat ya. Mau ke kiri mau ke kanan sama aja, 50% loss 50% gain. Jadi mau gak mau lanjut saja terus, kiri ambil kiri, kanan ambil kanan. Dan kemudian semacam lulus, guys ya, dari ujian yang diberikan oleh universe. Dan ini kayaknya ujian lulus ketergantungan. Dan yang diberikan ke dia adalah
power yang sama besarnya dengan orang yang dulunya dia jadikan tempat bergantung. Kayaknya kamu itu dulu tempat bergantung dia, Cancer. Oke, dan kemudian jeber, something happen guys. Biasanya the Ten of Swords ini muncul sesudah the Tower, malapetaka besar, dan kemudian habis-habisan lah manusia, kan begitu ya guys. Yang tujuannya untuk mengembalikan ke jalan yang tepat. Dari yang awalnya dia merasa secure bersama denganmu, kemudian mau nggak mau dia harus terpisah, harus sendiri, perlahan-lahan, step by step untuk membangun kehidupannya yang lebih stabil tanpa harus bergantung ke orang lain. Dan itu akan mampu dia lakukan di 6 bulan ke depan karena niatnya yang baik, dan kemudian itu yang dilihat oleh universe. Makanya kartu The Empress ini datang guys, karena Empress ini kan kekuasaan dan lebih ke arah pregnant woman. Yang dia pegang berhasil, yang dia kerjakan sukses ya. Tanam bunga, bunga tumbuh, itulah ketika Empress datang guys. Tanam pohon, pohon berbuah. Memulai bisnis, bisnis jalan. Memulai pekerjaan misalnya sebagai orang-orang corporate, karir lancar, gaji datang, naik. Kehidupan dia semakin hari semakin membaik, dan kalian akan sama guys, tidak lama lagi. Yang dulunya dia bergantung ke kamu, merasa dirinya tidak mampu, tidak kompeten, begitu berikutnya kalian akan berada di vibes yang sama. Oke, dan I don't know, I can feel the reunion. Even aku tidak ngambil kartu berikutnya, mari kita lihat. Aku ngerasa di same vibes Emperor ketemu Empress, ini ada kesempatan untuk bertemu kembali, berurusan lagi. Tapi selama dia memang masih belum bisa jadi Empress, vibes kan berbeda ya guys. Jadi agak sulit untuk bisa berinteraksi, karena pasti akan ada perbedaan vibes begitu. Itu biasanya membuat yang lemah ketendang, atau yang kuat itu akan ngerasa dirinya paling kuat begitu. Tapi yang jelas orang ini benar-benar paham tentang betapa tidak baiknya bergantung ke orang lain, dan kemudian mencoba untuk bisa mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Even termehek-mehek di awalnya, tapi akhirnya dia berhasil. Maksimal di 2 atau 3 tahun ke depan ini orang jadi Empress ya. Jadi kalau dia pengusaha dia itu makin berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya dia adalah pekerja, itu karirnya makin bagus guys. Karena aku ngelihatnya nih Kara Pentacles ya. Dan tidak terlihat ada romance di sini, hanya kayak berusaha untuk menunjukkan ke dirinya sendiri dan ke orang-orang bahwa dia mampu tanpa orang yang selama ini atau di masa lalu pernah dia jadikan tempat bergantung. Yaitu kamu, aku lihat di sini Cancer, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu, Cancerian kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Diri dengan intuisi hatinya di bulan Februari 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya, Cancer. Thank you very much. Dadah guys.